生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。Shalom saudara, apa kabar? 平安弟兄姐妹，大家好吗？ Orang yang mencintai Tuhan 那爱上帝的人， adalah orang yang berbahagia dan bersukacita. 就是喜乐跟幸福的人， Karena dia mencintai sesuatu yang kekal. 因为他爱那永生的， Dia mencintai sesuatu yang agung, 他爱那永久的， yang menjadi kota benteng perlindungannya. 就是看顾保守他的。 Karena itu mari saudara, 所以弟兄姐妹，我们来 cintai Yesus. 爱耶稣， Karena dia terlebih dahulu mencintai 因 kita. 为是他先爱了我们， Dia sudah membuktikan, 他已经见证了， dia mati buat kita. 他为我们而死。 Karena itu ketika kita membalas cintanya, 所以当我们回应他的爱， hanya dia yang kita cintai dalam hidup ini. 唯有在我们生命中，他是我们所爱的， Maka kasihnya akan menyertai 所以 kita. 他的爱会与我们 Nyanyikan 同在。 bersama saya. 再一次，我们一起唱。 亲爱的，亲爱的，宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深为你喜，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。再一次，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你。Hari ini kita akan belajar 今天我们又来学习 satu topik yang sangat menarik. 一个很吸引我们的主题， Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们来祷告。 Bapak, kami serahkan menit-menit ini ke dalam tangan-Mu. 天父，我们把以下的时间交给你， Kami ingin belajar sesuatu hal yang penting, Tuhan. 我们又来学习一项非常重要的事。 Karena seringkali iman kami bertanya-tanya, 因为很多时候我们的信心在询问 di，mana Engkau di saat kami mengalami berbagai masalah? 当我们在经历很多问题的时候，你在哪里呢？ Karena itu Tuhan, kuduskan setiap firman yang akan dibagikan. 所以主啊，你来洁净所有有分享出去的话语， Bahkan oleh teman-teman kami, 还有给予我们所有的朋友， para hamba Tuhan 所有神的仆人， di gereja ini. 在这间教会的 Terima kasih Bapak, 天父，我们感谢 dalam 你， nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， seringkali kita mendapatkan ayat-ayat yang membuat kita bertanya-tanya. 很多时候我们看到一些的经文是我们要询问的， Seperti contoh ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata, adalah lebih baik aku pergi supaya penolong itu bisa datang kepadamu. 就好像主耶稣升天的时候，他说了一句话：“我去原是比你们会比你们给你们更好，因为我去原是为你们预备保惠师来到。” Atau ketika peristiwa Lazarus yang mati,
或者是拉萨路死亡的事件， Tuhan Yesus justru berkata, syukurlah aku tidak ada di situ. 主耶稣说：“还好我不在那里， Sebab dengan demikian kamu akan belajar lebih banyak. 因为透过这一切，你将会学习到更多。 Marilah kita baru sekarang ke sana. ”现在我们才进到那里去。 Bayangkan Tuhan Yesus menunda 2 hari. 我们想象主耶稣他延迟了2天， Waktu mendengar Lazarus sakit keras. 当听到拉萨路病重的时候， Bahkan waktu Lazarus mati. 甚至于当拉萨路死亡 Dia 的时 masih 候， menunda 2 hari. 他还在延迟2天。 Totalnya Tuhan Yesus terlambat 4 hari, saudara. 原来主耶稣他延迟了4天。 Lalu apa maksud daripada semua pelajaran ini? 那透过这些功课有什么意思呢？ Saudara, bayangkan situasi yang terjadi. 弟兄姐妹可以想象现在所发生的事。 Kalau kita mencari Tuhan, 如果我们找上帝， kalau kita beribadah, 如果我们崇拜， tapi Yesusnya tidak ada di sana. 但耶稣不在那里。 Padahal dia sendiri yang berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. 其实他自己承诺说，3、2、3个人聚集在一起，他就在我们当中。 Nah saudara, inilah yang kita sebut dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus yang harus kita selami. 所以弟兄姐妹，这就是我们所谓的一个心思、一个意念，是基督所诱我们去行、去经历的事件。 Karena itu saya ingatkan selalu berkali-kali, 所以我时 menjadi orang Kristen harus banyak belajar. 时的提醒大家，成为一位基督徒要常常的学习。 Belajar bukan seperti pengetahuan di luar, tetapi belajar bergaul dengan Tuhan. 我们的学习呢，不是学习在外面怎样的去沟通，而是时时的与主上帝来沟通， Intim dengan dia. 跟他亲密。 Dan yang terlebih penting seperti lagu tadi, mengasihi dia. 最重要的，就像刚才我们所唱的诗歌，就是要爱他。 Kalau kita mengasihi dia, 如果我们爱他， maka kita berani percaya bahwa segala yang terjadi itu untuk kebaikan kita. 所以我们就会勇敢的相信，一切所有最好的就是属于我们的。 Memang kita belum mengerti jalan-jalannya, 虽然我们还不明白他的道路， tapi iman kita percaya bahwa dia ya dan amin tidak mungkin meninggalkan perbuatan tangannya, apalagi orang yang mengasihinya. 当我们的信心，我们会相信他的话语是跟阿门的。更何况对于那些爱他的人，我们一定要更加的有信心。 Saat ini mungkin jalanmu berkabut, saudara. 这时候可能你的道路是阻隔的， Engkau tidak mengerti situasi yang harus kau hadapi, 你不明白要面对的情况是什么样。 tetapi percayalah, 但你要相信， kalau engkau mengasihi dia, 如果你爱他， sukacitamu adalah ketika menyebut namamu Tuhan Yesus. 你的喜乐就是当你称呼主耶稣的名字的时候。 Maka percayalah, 所以你相信， yakinlah, 又相信，肯定。 apapun yang kau alami hari ini, 今天无论你经历什么事， itu semua untuk kebaikanmu. 这一切都是为了使你更好。 Tidak ada maksud dia yang jahat. 他对你没有任何坏的心意。 Mungkin kita belum mengerti sekarang, 现在可能我们还不明白， tapi percayalah, 但要相信 ketidakhadirannya, 他的不存在， seakan-akan kita tidak merasakan kehadirannya atau tidak bisa melihat kehadirannya. 就好像我们感觉不到他的同在，或者是看不到他的同在。 Sesungguhnya tidaklah demikian. 其实不是这样的， Matanya terus mengarah dan melihat kepada kita. 他的眼目时时的注视着我们， Bahkan di tempat-tempat yang kita pikir tersembunyi, 甚至于在我们感觉到隐藏的地方， dia tahu tentang kita. 他知道我们的一切， Dia tahu masalah kita. 他知道我们的问题， Dia mengerti apa yang kau butuhkan. 他明白你所需要的是什么， Dia mengerti apa yang kau perlukan. 他明白你所需要的是 Luar 什么， biasa, saudara. 真的很特别。 Baik, ada beberapa teman-teman kita 所以我们有几位的朋友 yang akan berbicara tentang kehadiran Tuhan ini. 又来讲到关于上帝的同 Mari 在， kita dengarkan, saudara. 记得来听。 Bagaimana kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. 我们要怎样学习？要相信主耶稣。 Juga kita harus belajar percaya kepada iman kita. 我们也要学习相信我们自己的信心。 Dan kita juga dengan demikian bisa memberi diri dan kita bisa berkorban dan tetap bersuka cita. 同样的，我们也可以献上我们自己，我们也可以喜乐，仍然的
我们在他当中。 Baik, mari kita dengarkan 来，我们一起的来听， para hambanya 所有神的仆 yang 人 sudah siap berbagi untuk saudara. 已经预备好为弟兄姐妹来分 Selamat 享的， mendengarkan. 我们一起的来祝福你们听。 Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kembali kita diingatkan kembali untuk terus memperdalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita belajar kepada karakter Tuhan Yesus yang begitu setia mengajar kepada kita untuk beriman kepada Allah. Mari kita melihat dan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Yesus ketika dia berbincang-bincang dengan Marta, dia memberi satu pertanyaan. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Yesus sendiri mendidik setiap kita sebagai anak-anaknya untuk mempercayainya 100% bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, ketika Maria mengalami satu kesusahan besar, dia mengalami duka cita yang sangat mendalam oleh karena saudaranya Lazarus meninggal. Saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus sedang pergi bersama-sama dengan murid-muridnya untuk memberitakan Injil di daerah lain. Nah, kemudian Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus sakit keras. Tetapi Yesus sangat mengerti keadaan saat itu. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Untuk itu Yesus masih memperpanjang waktu perjalanan mereka 2 hari lamanya, sehingga Lazarus sudah 4 hari meninggal. Kemudian Yesus kembali lagi ke daerah Betania, di tempat kediaman Marta dan Maria, juga Lazarus. Nah, di sana dia berjumpa kembali dengan Marta dan Maria. Dan Yesus melihat bahwa mereka sangat berduka cita. Mereka menangis. Dan ada beberapa banyak orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka saat itu. Mereka berduka cita. Mereka meratap, menangis karena Lazarus meninggal. Oleh karena itu, Yesus sendiri merasa sedih dan berbelas kasihan. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka maskulah hati Yesus, sehingga Yesus sendiri mengambil satu sikap. Namun Yesus ingin memperlihatkan kuasanya, karena Yesus berbicara, ini adalah waktunya, waktu yang tepat supaya Allah dipermuliakan. Nah, saat itu Yesus bertanya, "Di manakah engkau meletakkan mayat atau menguburkan Lazarus?" Dan mereka membawa Yesus ke tempat itu. Sehingga Yesus sendiri bersama-sama dengan
Marta dan Maria, juga orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Mereka ke kubur Lazarus. Kemudian Yesus berbicara dan Yesus meminta kepada Bapa di sorga agar terjadi sesuatu mukjizat, agar mereka dapat melihat siapakah Yesus sebenarnya. Dan kita melihat karakter Yesus sendiri. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia rendah hati. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, mari kita mengikuti teladan Yesus. Dan kita melihat Marta saat itu respon. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa, sehingga terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesus memanggil Lazarus, Lazarus pun bangkit dan keluar dari kubur menjadi hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita belajar percaya sungguh kepadanya, maka tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami, kesukaran, kesulitan, segala sesuatu yang menghimpit hidup kita, kita tetap diberi kekuatan olehnya. Dan di dalam Tuhan, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan sendiri menjamin bahwa di dalam Dia ada kekuatan baru. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. Di sini Rasul Paulus menulis, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Ada kekuatan baru karena Yesus sendiri memperlihatkan bahwa Dia berkuasa. Dan kenapa kita masih harus ragu percaya kepada Tuhan? Saya percaya setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan ini diberi kekuatan baru. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya memulai sharing pada saat ini adalah saya mau bilang bahwa kita harus tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Alkitab, apapun yang terjadi. Karena Paulus pun berkata seperti ini, "Kalaupun ada malaikat terang yang datang kepadamu dan mengajarkan Injil yang lain selain dari yang kuajarkan kepadamu, tolak dia karena dia sesat." Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh diilhami dari Roh Kudus. Sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang memberikan pencerahan, yang memberikan pengalaman, yang memberikan kesaksian hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah, oleh karena itu, sebelum sharing ini dimulai, saya mulai sharing. Saya harap kita harus mengerti bahwa tanamkan dalam hati firman Tuhan ini tidak tergantikan oleh apapun. Amin. Nah, hari ini saya mau bilang seperti ini. Kita ini adalah orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Artinya ketika kita mengaku, kita percaya kepada Yesus, kita harus menjadi selaras dengan Dia, seperti Dia, cara hidup seperti Dia. Cara hidupnya seperti apa memangnya? Jawabannya di Alkitab. Kembali ke yang pertama tadi, Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak, firman Tuhan dari Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, punya gaya hidup yang sama seperti Yesus, pola pikir yang sama seperti Yesus. Perjalanan Yesus selama hanya 3,5 tahun di muka bumi ini, itu adalah teladan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira bisa nggak Tuhan nggak perlu turun ke dunia, tapi kita semua diselamatkan? Jawabannya bisa. Tuhan hanya bilang semua orang diselamatkan, Gary diselamatkan, Pak Surya diselamatkan, semua diselamatkan. Gak perlu ada kata percaya dan lain sebagainya.
Tapi kenapa Tuhan turun ke dunia? Kenapa berinkarnasi menjadi wujud Yesus? Karena Yesus mau memberikan teladan, mau memberikan contoh bahwa ini loh, aku pun sebagai manusia melalui semuanya. Dan kamu gak usah bingung, ikuti apa yang aku lakukan. Yesus sebagai manusia merasakan lapar, merasakan sakit, haus, sedih. Yesus merasakan semuanya itu. Demikian dengan kita. Sehingga ketika Tuhan bilang, kamu akan melakukan bahkan lebih daripada yang aku lakukan, itu pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita benar-benar mengaktifkan Kristen kita, maka pasti kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Dalam Kolose 2, saya akan buka Alkitab dalam Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ganti kata kamu dengan Gary, dengan kata saya. Gary telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita semua. Karena itu hendaklah hidup Gary tetap di dalam Dia. Bapak Ibu yang ada di rumah, ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda telah menerima Kristus, dan hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kita berakar, hendaklah Gary berakar di dalam Dia, ayat 7, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah Gary bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada Gary, dan hendaklah hati Gary melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semuanya ini berakar. Nah, kalau kita nggak berakar dalam Tuhan, ada pengajaran yang lain yang datang kepada kita, kita akan langsung bilang, iya, amin, oke. Tapi kalau kita berakar dalam Tuhan, kita nggak akan gampang tergoncangkan. Mungkin angin badai kuat, tapi karena kita berakar kuat dalam Kristus, kita nggak akan gampang tergoncangkan. Amin. Kita harus percaya sama Tuhan. Seperti itulah percaya sama Tuhan. Berakar dalam Dia. Terus bangun hubungan. Belajar tentang Tuhan. Haus akan kebenaran. Dengar ibadah-ibadah online. Sharing sama orang yang membangun rohani kita. Amin. Nah, bertambah teguh artinya kita bisa bertambah teguh. Ada proses yang bisa kita lalui dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, ketika kita berhenti bersyukur, artinya kita berhenti percaya sama Tuhan. Karena ketika kita berhenti bersyukur, kita sedang kecewa, kita sedang bersungut-sungut, kita sedang emosi, kita sedang tidak percaya dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar percaya sama Tuhan itu seperti apa. Dalam kisah Lazarus, murid-muridnya nggak nyampe dengan apa yang Yesus maksud. Dia hanya tidur, padahal mati. Tapi yang Yesus maksud adalah, kamu nggak kenal aku Tuhan. Amin. Kalau kita kenal Tuhan kita, ketika Tuhan bilang hal yang gak masuk akal bahkan bagi kita akan katakan amin. Kita akan katakan, oke, aku percaya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pengenalan akan Tuhan. Karena kita kenal sama Tuhan kita, karena kita percaya sama Dia. Itu percaya. Kemudian ada dalam Yohanes pasal 11. Murid-muridnya bilang, Tuhan, kau mau balik ke sana lagi, Tuhan? Mereka baru aja mau melempari engkau dengan batu. Baru aja mau membunuh engkau. Tapi Tuhan bilang, pola pikirmu beda dengan pola pikirku. Selaraskan pola pikir itu, baru kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Kenapa? Karena orang Farisi bilang, kok dia duduk sama kumpulan orang pencemooh? Kok dia duduk sama pemungut cukai? Dia duduk sama pengkhianat bangsa? Istilahnya seperti itu. Tapi Yesus ingetin, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Perhatikan di mana kita berada saat ini. Kita harus percaya sama Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang gak masuk di akal kita sebagai manusia, maka kita akan mengerti rancangan Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan kita. Luar biasa, gak terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian,
masuk akal kalau Tuhan kita tidak masuk di akal. Tapi nggak masuk akal kalau yang namanya Tuhan masuk di akal. Mungkin hari-hari ini kita nggak ngerti Tuhan lagi mau apa sih. Secara manusia, secara akal sehat kita nggak ngerti Tuhan itu lagi mau ngapain, Tuhan di mana. Beberapa dari kita, Bapak Ibu, mungkin ada yang udah menyerah, ada yang sudah dingin, sudah kecewa, sudah pahit, sudah kok bisa kayak gini, ekonomi keluargaku nggak tercover, nggak tercukupi, atau mungkin kesehatan, atau mungkin pendidikan anak dan lain sebagainya. Tuhan, aku nggak ngerti kau mau ngapain. Tapi hari ini, kalau kita kenal Tuhan kita dan kita tetap percaya sama Dia, maka apapun yang terjadi, pandemi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, badai apapun yang menghantam kita, kalau kita tetap percaya sama Tuhan, kalau kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka rencana Tuhan yang gak masuk akal dalam hidup kita, maka rencana Tuhan yang gak masuk akal dalam pikiran kita pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Kenal Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita berakar dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita gak tergoyahkan dengan apapun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itulah saudara, 所以弟兄姐妹， sungguh luar biasa. 真的是很非凡， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝不曾遗弃我们。 Ternyata Dia tidak nampak, Dia tidak hadir. Itu tujuannya adalah supaya kita melatih iman percaya kita. 原来他不在，他不临到的时候，就是他让给我们时间来训练我们的信心。 Tapi sekali-sekali dari tempat yang tersembunyi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. 但是在那隐藏的地方，他从来不撇弃我们。 Bukankah firman-Nya berkata kita hidup karena iman dan percaya, bukan karena melihat. 所以呢，神的话已经告诉我们，我们是凭着信心而活，而不是凭着眼见。 Mari belajar latih imanmu, saudara, 所以弟兄姐妹来学习我们的信 dan 心， percaya kepada imanmu. 还有相信你的信心， Dan Tuhan akan menyertai engkau. 上帝会与你同在 Kita。akan mendengar kesaksian, saudara. 我们又来听一项见证， Bagaimana di masa sulit ini, 在这困境的时刻， para hambanya melewati setiap liku-liku kehidupan. 神的仆人怎样去经历这一些困境时刻。 Shalom saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur diberi kesempatan bisa belajar, bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Samuel 19 ayat 2. Pada hari itu, kemenangan menjadi pergabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya. Jadi, gembira lawan sedih adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Raja Daud baru saja mengalami kemenangan yang dahsyat dalam peperangan. Namun ia berduka cita sebab Absalom anaknya dibunuh Yoas panglimanya. Kabar kematian itu membuat beliau sangat berduka cita sebab hari awalnya sudah diingatkan para panglima agar memperlakukan Absalom hidup-hidup. Nyatanya dia dibunuh. Jadi cerita di atas, jika kesedihan terus berlangsung maka dampak lebih besar lagi terasa di seluruh negeri, khususnya keluarga besar mereka. Kita juga di saat pandemi ini kemana-mana ada jarak yang kita harus jaga, mengikuti protokol-protokol dari pemerintah. Salah satu contohnya, anak saya sendiri, dia sangat merindukan untuk bisa berkumpul bersama teman-temannya di sekolah.
Dan hari-hari ini juga Tuhan izinkan kita banyak waktu bersama keluarga kita. Alhasil, Raja Daud mendengar nasihat dari Yoas panglimanya demi keselamatan bangsanya. Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku." Pasti ada perasaan sedih di mana mereka mendengar akan berpisah, apalagi di tempat yang tidak tahu kemana dia akan pergi. Tapi ia menghibur mereka dan mengatakan untuk jangan gelisah, tetap percaya kepada Allah, percaya juga kepadanya. Ia juga menyebutkan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Artinya, mereka tidak perlu sedih dan khawatir. Bapa pergi sudah menyediakan tempat bagi kita, sebab ada tempat tersedia bagi mereka. Pemazmur berkata, "Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Maksudnya, bila kita berduka, ada firman yang menghibur kita, sebab takut akan Allah mendatangkan hidup. Jadi bergembiralah senantiasa, karena masih ada firman Allah yang mendampingi kita. Renungkanlah, janganlah kita khawatir. Tuhan memelihara kita. Berdoa, bersyukur, damai sejahtera diberikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita tahu bersama hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Dunia sedang tergoncang hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan, takut berlebihan, karena Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu menguatkan kita, Tuhan akan selalu memampukan kita untuk melewati situasi yang sulit saat seperti ini. Kadang setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sedang melihat apakah kita tetap mau setia kepada Dia, apakah kita tetap mau berkata bahwa Dia baik bagi saudara dan saya. Kadang Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, Dia sedang mendidik kita untuk sungguh-sungguh kita belajar selalu berserah penuh kepadanya, belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita selalu meremehkan Tuhan, kita selalu mengandalkan kekuatan kita, tetapi hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita sesungguhnya tidak akan bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak akan bisa berbuat apapun tanpa Dia. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Dia. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah di dalam kita mengiring Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita di dalam kita melayani Tuhan. Saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan selalu melihat kuasa mujizat Tuhan, kita akan selalu alami
di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 pasal 41 ayat 10. Di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu kita merasa khawatir. Kita tidak perlu merasa bimbang. Karena Tuhan akan selalu ada bersama kita. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan memampukan kita untuk melewati situasi sesulit apapun itu. Tuhan akan memampukan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai seorang jemaat Tuhan, kita seorang pelayan Tuhan, saya mengajak kepada kita semua malam hari ini. Sungguh-sungguhlah engkau mengiring Tuhan. Sungguh-sungguhlah engkau melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah itu sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan menghargai setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Hargai itu, saudaraku. Puji Tuhan, malam hari ini biarlah kita terus katakan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah Tuhan penolongku. Saudaraku, di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di saat kita menghadapi hari-hari ini, biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Dia ada damai, ada sukacita. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua, serahkanlah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguhlah kita kepadanya, dan setiap hari bahkan setiap waktu yang Tuhan berikan, biarlah kita selalu belajar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena itu akan selalu menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Semoga kita semua selalu dipenuhi dengan sukacita Tuhan, damai Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Tetapi kita selalu berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa malam ini. 是的，弟兄姐妹，主所爱的，今天是非常了不起的。 Saya percaya ada terobosan iman. 我相信有信心的突破， Saya percaya ada percaya yang benar, 我相信有正确的信仰， yang mampu merubah situasi 能够改变环境， yang saudara hadapi. 是你所面对的。 Ternyata situasi ini dibuat supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. 原来这样的环境所造成的，就是让我们越来越认识上 Hari 帝 ini。saya katakan, 今天我说， yang lemah bangkitlah, 软弱的又兴起， yang sudah putus asa pulihlah, 有绝望的又恢复， yang mulai kecewa kepada Tuhan, mari kembali, ingat kasihnya, cintanya cukup bagi kita. 那些失望的，我们重新的来思念，上帝对你的爱是让你够用的。 Selamat mencoba,
祝福大家来在试验中 latih imanmu lebih kuat. 更强的训练你的信 Saya 心。 ingin berdoa buat saudara. 我要为弟兄姐妹来祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， kami melihat sungguh perbuatanmu sungguh luar biasa. 我们真的看到你的作为是何等的了不起。 Engkau melatih kami untuk berperang, 你训练我们，让我们在征战中， melewati masa yang sulit dan jalan yang berliku. 经过这困境的时刻和崎岖的道路， Tanpa terasa kami melatih iman kami dan semakin percaya kepadamu. 在不知觉，我们已经训练了我们的信心，让我们更相信你。 Karena itu sekarang tolong kami 所 Tuhan. 以主啊，现在帮助我们。 Engkau melihat anak-anakmu di rumah-rumah. 你看到你每一位在家里的孩子们， Mereka yang dalam kelemahan, 他们在软弱当中的， mulai hilang rasa percayanya. 开始失去了他们的相信， Bahkan sampai sulit berdoa, 甚至于很困难的祷告， sulit membaca Alkitab. 很困难的读圣经， Ada dalam kelemahan, 在软弱当中， ada dalam keputusasaan. 在绝望当中， Karena berbagai tekanan yang menekan. 因为很多的压力来逼迫着他们。 Hari ini tidak kebetulan mereka mendengar tentang sharing percaya ini. 今天不是偶然的，他们能够听到这样的分享。 Kami percaya 我们相信 Roh Kudus akan memberi kekuatan yang baru. 圣灵会赐给你们新的力量， Yang lemah dikuatkan. 软弱的被刚 Yang 强， putus asa diberi pengharapan yang baru. 绝望的他赐予你们 Yang 新的盼 jatuh 望， diangkat. 跌倒的他提起， Yang sakit disembuhkan. 有病的得医治。 Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你， Kami percaya kami mengalami pemulihan. 我们相信我们在经历恢复当中， Melalui berbagai peristiwa yang sulit yang kami hadapi. 透过我们很难面对的所有事件， Biarlah kami boleh mempunyai iman raksasa seperti Daud yang mengalahkan Goliat. 让我们拥有巨大的信心，就像大卫打败歌利亚一样。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Terima kasih untuk seluruh hamba-hambamu yang sudah sharing dan bersaksi. 感谢你所有仆人在这里分享跟见证的， Terima kasih juga kami semua yang mendengar. 也感谢我们所有在聆听的。 Semua ini terjadi untuk kemuliaan namamu. 这一切的成就都为了荣耀 Di 你的名， dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami sudah menerima firman 我们 Tuhan. 已经领受了你的话语。 Amin. 阿门。 Luar biasa saudara. 弟兄姐妹真的很了不起， Hiduplah dalam iman, 活在信心当中， tetaplah bersuka cita 仍然的喜乐。 dan percaya 你要相信， Dia memperhatikan kita 他关心着我们， satu demi satu. 一个接着一个。 Burung pipit seduit saja itu diperhatikan olehnya. 以前所买的这一个麻雀，他都关心； Bunga bakung di padang diperhatikan. 野地的野荷花，他也在看顾。 Memang dia tidak terlihat, 虽然我们看不到它， tetapi dia ada 但它存在， dan memperhatikan 而 kita. 且关心着我们。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家， Kita akan berjumpa kembali besok malam 我们明天晚上会再见， dalam acara Pray, Praise and Worship dan pendalaman Alkitab. 在我们敬拜、赞美跟圣经研讨的聚会中， Hari Rabu 星期三， tanggal 10 10号， bulan 6 tahun 2020. 6月10号的2020年， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Shalom. 平安。